Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua masih bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1445 Hijriah dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Hunafa Fikri Muslim dari kelas X3 akan berkultum dengan tema memperbaiki hubungan sama muslim di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling suci di antara bulan-bulan hijriah yang lainnya. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan di neraka dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya dan membuka pintu surga selebar-lebarnya. Pada amalan ini juga amalan-amalan ibadah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu, ini menjadi kesempatan untuk kita para kaum muslimin untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dan mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan Ramadan ini tidak hanya mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan sama manusia. Dikisahkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, ia berkata, ketika Rasulullah sedang duduk bersama kami, beliau bersabda, akan muncul kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Lalu muncul seorang laki-laki Ansor yang jenggotnya masih bertetesan air sisa wudhu sambil menggantungkan kedua sandalnya pada tangan kirinya. Esok harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti juga, lalu muncul laki-laki itu lagi seperti yang pertama. Dan pada hari yang ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu juga, dan muncul laki-laki itu kembali seperti keadaan dia yang pertama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, Abdullah bin Amr mengikuti laki-laki tersebut dengan berujar, saudaraku, saya ini sedang bertengkar dengan ayah saya dan saya bersumpah untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Jika boleh, izinkan saya tinggal di tempatmu hingga 3 malam. Laki-laki Ansor tersebut pun menjawab, tentu. Anas bin Malik berkata, Abdullah bin Amr bercerita, aku tinggal bersama laki-laki tersebut selama 3 malam. Anehnya, tidak pernah aku temukan ia mengerjakan sholat malam sama sekali. Hanya saja jika ia bangun dari tidurnya dan beranjak dari ranjangnya, lalu berzikir pada Allah Azza wa Jalla dan bertakbir sampai ia mendirikan sholat fajar. Selain itu, dia tidak pernah terdengar berbicara kecuali yang baik-baik saja. Maka ketika berlalu 3 malam dan hampir saja saya menganggap sepele amalannya, saya berkata, wahai kawan, sebenarnya antara saya dengan ayahku sama sekali tidak ada percekcokan dan saling mendiamkan seperti yang telah saya katakan. Akan tetapi, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dirimu 3 kali. Akan muncul pada kalian seorang laki-laki penghuni surga, lalu kamulah yang muncul 3 kali tersebut. Maka saya ingin tinggal bersamamu agar dapat melihat apa saja yang kamu kerjakan hingga saya dapat mengikutinya. Namun, saya tidak pernah melihatmu mengerjakan amalan yang banyak. Lalu amalan apa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan engkau ahli surga? Laki-laki Ansor itu menjawab, tidak ada amalan yang saya kerjakan melainkan seperti apa yang telah kamu lihat. Maka tatkala aku berpaling, laki-laki tersebut memanggilku dan berkata, tidak ada amalan yang saya kerjakan melainkan seperti apa yang telah kamu lihat. Hanya saja saya tidak pernah mendapatkan pada diriku rasa ingin menipu terhadap siapapun dari kaum muslimin, dan saya juga tidak pernah merasa iri dengki kepada seorang atas kebaikan yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada seseorang. Maka Abdullah bin Amr berkata, inilah amalan yang menjadikanmu sampai pada derajat yang tidak bisa kami lakukan. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan,
sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita dapat menjaga hubungan kita sama muslim dengan cara tidak boleh ada rasa ingin menipu terhadap kaum muslimin sama kaum muslimin, dan juga jangan pernah merasa iri dengki atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hubungan kita dengan sama muslim pada bulan Ramadan ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya hubungan sama muslim. Bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk merenungkan betapa pentingnya hubungan yang baik antara sama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ada menghindari perilaku buruk. Di bulan Ramadan, kita harus berupaya keras untuk menghindari perilaku yang dapat merusak hubungan sama muslim seperti ghibah, hasad, dan sikap menjudge orang lain. Selanjutnya, ada berbagi berkah dengan sesama. Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki hubungan sama muslim adalah dengan berbagi berkah. Berbagi makanan berbuka puasa atau memberikan sedekah pada sama yang membutuhkan adalah tindakan nyata untuk meningkatkan solidaritas antara umat muslim. Dan yang terakhir, yaitu menghindari perdebatan yang tidak produktif. Di bulan Ramadan, kita harus berupaya untuk menghindari perdebatan yang tidak produktif, terutama yang berhubungan dengan perbedaan pendapat agama atau kepercayaan. Fokuslah pada hal-hal yang mempererat persatuan dan persaudaraan umat muslim. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.